the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dunia ini berubah cepat, terlalu cepat. Kadang kita sibuk dengan mengejar mimpi, sibuk dengan layar dan konten, sampai lupa bertanya arah kita sebenarnya kemana. Scroll, like, share, semua terasa penting. Tapi apa kita masih ingat hal-hal benar-benar penting? Modern itu keren, tapi modern juga bikin kita gampang kehilangan akar. Di balik semua hiruk-pikuk ini ada pertanyaan yang diam-diam menyangkut di kepala. Siapa kita sebenarnya? Kita sering dikejar banyak hal, sampai lupa mana yang benar-benar penting. Kita sibuk bikin cerita, tapi kadang lupa siapa kita sebenarnya. Kadang semua terasa berat, dunia bergerak cepat, tapi kita hanya diam di tempat. Di tengah hiruk-pikuk ini, kita disuguhi begitu banyak masalah. Tapi kapan berakhir kali kita benar-benar berhenti dan bertanya siapa kita sebenarnya? Benar dan salah semakin kabur. Semua ingin didengar tapi lupa cara mendengarkan. Hidup jadi serba instan, nurani pun sering terabaikan. Disitulah kita baru sadar ternyata kita sedang kehilangan arah. Kalian ngerasa nggak sih, kita semakin sini semakin susah bedakan mana yang benar dan mana yang salah? Iya,
Semua orang pada ngerasa paling benar, tapi ujung-ujungnya pada saling serang. Kadang aku ngerasa kayak kita ini udah gak punya arah, semua serba cepat. Nilai moral itu makin gak penting. Mungkin kita lupa akar Pancasila kali ya, kayak lupa siapa kita sebenarnya. Atau jangan-jangan kita masih belum ngerti siapa diri kita sebagai bangsa. Kalau ngomongin bangsa, kadang aku skeptis. Udah banyak yang korupsi, aturan dilanggar, budaya ditinggalin. Tapi aku juga mikir, kalau semua orang nyerah, pasti negara ini beneran hancur kan? Kita ngomong soal bangsa, tapi kita lupa pada pondasinya. Sebenarnya dulu kita nyatuin Indonesia itu dengan cara apa sih? Dengan Pancasila, tapi sekarang malah jadi bahan ujian. Coba deh kita pikir, Pancasila itu sebenarnya gak usang. Cuman kita aja yang belum paham cara hidupinnya di zaman sekarang. Skeptis dan menyerah itu mudah, tapi kalau semua berhenti peduli, bangsa ini akan runtuh. Kita selalu lupa dengan sesuatu yang dulu menyatukan kita, yaitu Pancasila. Bukan hanya sekedar hafalan, tetapi itu adalah pondasi hidup sebagai bangsa. Kadang kita mulai merasa sadar tentang sesuatu yang penting setelah semuanya hilang, seperti toleransi yang menipis, kemanusiaan yang hilang, dan kejujuran yang sangat langka. Saat berita bohong lebih cepat dipercaya daripada kebenaran, kita lupa memeriksa hati sebelum menekan tombol bagikan. Di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur. Saat ruang komentar berubah jadi ladang caci maki, kita lupa bahwa di balik setiap akun ada manusia yang juga bisa terluka. Saat mereka yang kecil berjuang mempertahankan usaha, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk sesuap nasi satu keluarga, tapi yang berkuasa justru berfoya-foya. Rasa adil seolah jadi milik segelintir orang yang berkuasa. Dan saat suara rakyat di jalan berubah jadi kericuhan karena ulah segelintir oknum, kita lupa bahwa tujuan awalnya adalah keadilan, bukan kehancuran. Coba bayangin deh, kalau semua orang mau ngejalanin nilai Pancasila, tapi bukan cuma mau hafal. Kayak gotong royong di media sosial, saling bantu sesama, bukan saling serang. Atau adil, bahkan pas kamu bikin konten endorse, kamu jujur aja sama followers kamu itu. Wah, Pancasila di versi Gen Z itu kayak jadi manusia paling waras di antara dunia yang ribut nggak sih? Iya. Kami bukan pahlawan, tapi kami bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak menyebar hoax, terus saling bantu tanpa pamrih, dengerin orang sebelum ngejudge. Simple tapi berdampak. Aku juga gak mau jadi Gen Z yang cuma bisa komen tapi gak bertindak. Pancasila bukan slogan, tapi sikap. Sikap yang bisa kita pilih setiap hari. Dulu aku mikir Pancasila itu hanyalah pelajaran yang musang, tapi sekarang aku sadar Pancasila itu penting sebagai fondasi. Dan identitas kita sebagai bangsa nggak boleh hilang hanya karena kita lagi ngehits sama dunia luar. Dan kita tetap bisa kok jadi generasi Gen Z yang modern, tapi tetap harus punya akar. Akar itu ya Pancasila. Menjaga identitas bukan berarti menolak perubahan, tapi berdiri teguh di tengah perubahan itu. Dan itulah cara kita menjaga Indonesia. Dulu aku pikir Pancasila itu pelajaran usang. Kini aku sadar, ia adalah fondasi identitas kita sebagai bangsa. Tidak boleh hilang hanya karena kita sibuk mengejar dunia luar. Kita bisa modern, kita bisa global, tapi tetap punya akar. Menjaga identitas bukan berarti menolak perubahan, melainkan tetap teguh di tengah arus perubahan. Dan itulah cara kita menjaga Indonesia. Kalau mau negara Indonesia tetap ada,
kita harus mulai dari diri kita sendiri. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga dasar hidup. Gen Z itu keren kalau kreatif, tapi lebih keren lagi kalau kreatifnya tetap bawah nilai. Jangan sampai lupa siapa kita. Dulu mikir, semua ini basi. Tapi ternyata, tanpa nilai, kita kosong. Jadi, jangan cuma ngomong, tapi ayo bertindak. Pancasila itu bukan beban, melainkan itu kekuatan. Kita bisa modern, kita bisa global, tapi tetap berada di akar Pancasila. Kita nggak sempurna, tapi kita bisa berusaha. Perubahan nggak bisa dihindari, tapi kita masih bisa berdiri teguh. Karena di tengah semua itu, kita tetap Indonesia. Perubahan akan terus datang, dan dunia tidak akan pernah berhenti bergerak. Namun, di tengah derasnya arus itu, kita selalu memilih pilihan-pilihan untuk tetap berakar dan tidak kehilangan jati diri. Kita boleh modern, hidup di era digital, dan terbuka terhadap dunia. Tetapi penting untuk tetap mengenali siapa diri kita sebenarnya. Pancasila bukan sekedar kumpulan kata dalam buku pelajaran, melainkan nafas yang menyatukan bangsa, panduan yang menentukan langkah, serta nilai yang hidup dalam tindakan kecil. Ketika kita jujur, peduli, dan menghargai perbedaan, identitas bukan sesuatu yang harus dijaga dengan keras kepala, melainkan dengan kesadaran dan ketulusan, agar kita tidak hanyut dalam perubahan zaman. Pada akhirnya, Pancasila bukanlah tugas masa lalu, melainkan tanggung jawab generasi sekarang. Kita adalah generasi muda yang tumbuh bersama teknologi, tetapi juga memiliki hati dan nurani. Di tangan kitalah masa depan bangsa ini akan tetap berdiri tegak, berakar kuat, berpijak kokoh, dan melangkah dengan arah yang jelas. Lahir di tanah yang sama, beraneka ragam budaya dan bahasa, tidak membuat kami terbelah. Kami Panca dan kami Sila, berbeda namun tetap satu jua. Mari bangkit meraih juara. Dan berpegang teguh pada dasar negara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Pancasila bukan sekadar 5 sila yang dihafal di bangku sekolah. Ia adalah nafas yang menuntun kita untuk tetap jujur saat dunia menormalisasi kebohongan. Ia adalah cahaya yang menuntun kita untuk saling menghargai meski kita berbeda keyakinan, pendapat, atau bahkan latar belakang. Ia adalah pengingat bahwa bangsa ini berdiri karena gotong royong, bukan karena saling menjatuhkan. Menjaga identitas bukan berarti menolak perubahan, tetapi memastikan bahwa di tengah perubahan tersebut kita tidak kehilangan arah. Kita boleh modern, digital, dan global, tapi kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Kita boleh bermimpi setinggi langit, tetapi kaki kita harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang membentuk negeri ini. Kami adalah generasi yang tumbuh dengan layar dan sinyal, tapi kami juga generasi yang ingin menyalakan kembali nilai-nilai Pancasila. Kami percaya menjadi Indonesia bukan hanya soal lahir di tanah ini, tapi memilih untuk menjaganya. Dan Pancasila bukan masa lalu, ia adalah masa depan selama kita mau menjadikannya hidup dalam tindakan kecil kita setiap hari.